Hai semua, welcome to Rooftop Creative Podcast. Tepuk tangan dulu sama teman-teman. Hari ini kita bersama para member dari Rooftop Creative dan juga kedatangan tamu spesial nih. Kita impor jauh-jauh dari Jepang. Ada Kakak Kimi. Yeah. Nah, di sini kita akan memberikan seluruh pertanyaan yang ada di dalam jiwa raga kita ya, yang pengen kita akan tanya-tanyain nanti ke Kak Kimi. So, stay tune. Oke Kak Kimi, nah perkenalan dulu dong kepada teman-teman supaya mereka tahu nih Kak Kimi itu siapa sih di Rooftop, sebagai apa, dan bagaimana pengalamannya perjalanan setelah beberapa tahun itu baru nginjak Indonesia lagi dan tiba ke Makassar. Oke, teman-teman, nama asli saya Kori, biasa dipanggil Kimi sama teman-teman. Kimi. Apa tadi? Di Roof Kreatif itu sebagai apa? Saya di Roof Kreatif sebagai orang di belakang layar, kebanyakan. Apanya lagi ya? Posisinya di belakang layar itu kayak apa sih? Posisi pegang belakang layar biasanya sih sebagai yang memproduksi biasanya. Nah, ini adalah orang di balik produksi film pendek dari Roof Kreatif, teman-teman. Iya. Nah, bagaimana perjalanannya Kak? Mulai dari Jepang sampai bisa tiba ke Makassar, apa aman tentram atau bagaimana? Yang baru-baru ini kan habis COVID ya. Iya. Masih agak sedikit ya longgar lah. Jadi itu dulu kan saya sempat awal-awal COVID itu saya sempat datang. Jadi kita ada di karantina sempat 4 hari di Jakarta, terus ke Makassar. Dan kalau yang kemarin ini sudah tidak ada karantina, jadi bisa langsung lanjut aja langsung ke Makassar. Iya. Dari Jepang ke Jakarta itu biasanya sekitar 7 jam perjalanan. 7 jam Pesawat. Sampai di Jakarta, terus nanti lanjut ke Makassar sekitar 2 jaman. Sudah tidak ada kayak peduli lindungi atau harus ada vaksin tertentu lagi? Ada, cuman karena itu vaksinnya dari luar biasanya tidak tidak bisa terdaftar di itu peduli lindung, jadi cuma sekitar itu semacam kertasnya. Oh, seperti itu. Kak Kimi ini datang ke Makassar lagi dalam rangka liburan, berkunjung, atau memang ada pekerjaan? Sekarang datangnya itu mau apa ya? Nikah mungkin. Amin. Kita doakan semoga tahun ini. Rencananya sudah mau menetap lama di Indonesia. Iya, tepatnya mau ke Jogja dulu. Ngapain di Jogja? Kita mau mencoba nasib di Jogja dulu. Ya kalau beruntung ya di situ, kalau nanti mungkin pas bolak-balik Makassar. Mungkin teman-teman dari Roof ada yang mau bertanya lain. Jangan bingung. Bisa diikuti dulu. Soalnya Kak Kimi itu di Jepang ngapain sih? Saya Iya. di Jepang itu kerja Dalam bidang bukan, saya kerja dalam bidang aslinya itu penerjemah. Gitu kan. Penerjemah. Jadi master bahasa Jepang nih. Enggak juga. Iya. Kebanyakan sih pakai body language. Kalau enggak ngerti kan. Yang penting komunikasi itu yang penting ngerti aja. Tapi selama ini di Jepang tidak maksudnya kendala signifikannya itu selain di bahasa apa sih untuk sampai bisa lama menetap di Jepang itu? Saya pribadi kalau kendala tidak ada ya, karena kalau misalkan mungkin teman-teman yang lain itu biasanya kendalanya juga kayak makanan kan. Nah, kalau saya apapun saya makan, yang penting tidak beracun. Tidak, apapun dimakan. Saya apapun. Iya, saya banyak teman kok Kak yang bisa dimakan. Oh ya. Kalau enak saya makan. Iya. Terus sudah berapa lama Kak ada di Jepang itu? Di Jepang
tahun kemarin kan pulang sekitar 9 tahun lebih. Wih, lumayan juga ya. Sudah banyak ini uang koin Jepang yang bisa dibagikan ke kita. Sebenarnya saya mau itu jajah Jepang tapi ya Iya, kita harus jajah balik. Iya, sendiri. Nippon. Coba kita panggil saya. Iya, harusnya panggil anak-anak Ruf ya, Iya. biar kita bikin black market di Jepang. Ya, amin. ya, amin. Dari Yakuza. Siapa tahu kita bisa jalan-jalan ke sana tuh. Iya. Bareng-bareng ya. Kasih aneh nih, kasih itu. Banyak penontonnya ya. Biar kita dapat. Iya, kalau di Rooftop Kreatif sendiri itu ke depannya itu nanti Kak Kim itu maunya seperti apa, apalagi lagi di tahun 2023 nanti ini, apakah ada proyek-proyek lain, beberapa proyek kah, atau mau dikembangkan seperti apa Kak? Untuk kedepannya itu Rooftop ya masih mau didiskusikan sama anak-anak sih sebenarnya, soalnya member-member juga sekarang sudah pada sibuk masing-masing kan. Iya, betul. Jadi mungkin kegiatannya mungkin nanti kita kedepannya ya komunikasi dulu, Ya. disatukan waktunya, segala macamnya, terus kita bergerak. Soalnya kalau hanya sedikit juga setengah mati kita susah ya. Kita butuh bagus Harus kalau banyak orang. anak-anak. Nah, Jadi tolong dinonton banyak-banyak. Nah, ini di Rooftop Kreatif itu kan dimulainya dari tidak jauh-jauh dari bela diri nih. Oh, iya. Apakah masih tetap dengan genre yang sama, masih disangkut pautkan dengan bela diri atau mencoba dengan genre yang lain? Karena sebelumnya kita udah bikin kelereng kan ya? Kelereng, Ya, yang bukan mengedukasi sih, lebih Kearifan lokal. ya, kearifan lokal. Nah, apakah mau keluar dari genre lagi, mencoba lagi, atau masih tetap di fight begitu? Karena untuk sekarang yang lebih muda itu memang genre fight-nya. Sebenarnya kita sudah lama mau yang genre komedi juga, cuman Kurang lucu anak-anaknya dia. orang-orang sangar semua. Jatuhnya jokes bapak-bapak. Cuma film Iya. Hantu-hantu fight. hantu Aduh. fight. Kalau yang Atau fight komedi. yang komedi mungkin kita pakai teman-teman yang casting di luar kayaknya. Kalau muka-muka yang seram kayak begitu, aduh. Nanti juga Menyeram, apalagi kalau PMS nih. Seram lagi. aduh bahaya ya. Itu Iya. sih ya kayaknya komedi yang belum ada ya kayaknya. Belum ada ya. Pokoknya semuanya nanti dicoba ya di Roof itu sesuai dengan komunikasi dari para member tentunya ya. Tetap Iya. ada fight-nya, Bang. Iya. Karena kan itu ciri khas tuh. Ini ciri khasnya. Komedi fight. Nah, saya mau bertanya lagi nih secara personal ya kayak, karena di Roof Kreatif ini kan lebih ke mobile apa? Telepon. Menggunakan HP. Ya kita Apakah ada pemikiran untuk mencoba memakai kamera kayak mirrorless dan segala macamnya itu, atau tetap dengan konsep HP? kita pada dasarnya awalnya dari HP ya, jadi kita berusaha untuk mempertahankan kita akan selamanya ya, kedepannya juga kita akan tetap pakai HP karena soalnya HP ini kan juga semakin canggih kan, mungkin sudah punya itu spesifikasinya kamera juga, jadi tetap pakai HP guys. Ganti bertanya guys. Mau bertanya pribadi atau mau bertanya umum? Boleh. Ya, dari saya kan Iya. baru pertama ketemu. Iya. Biasanya kan di kontaknya di luar negeri. Iya, oh ya. Jadi baru pertama kali nih guys. Baru pertama kali guys. Kita Ini pemeran utamanya sama yang belakang layarnya baru pertama kali guys. Saya juga loh baru pertama Iya. kali. Ya, jadi untuk mungkin kedepannya ada enggak yang namanya genre khusus untuk Roof Kreatif ini, dalam artian kan kita punya karakter ya, dalam artian fight.
untuk kedepannya nih kayak gimana ya? Vibe-nya mau seperti apa? Apakah vibe-nya itu diatur atau kayak yang amburadul? Konsepnya atau gimana? Saya sebenarnya dari awal pernah ada pembicaraan dengan ini kameramen si directnya yang di belakang ini, kita mau buat yang seperti ada episode-episodenya kan, supaya ada juga jalan ceritanya. Lebih Selama ini kan Selama tidak ini ada. kan cuman Langsung kayak fight. saya juga pernah ngomong bagusnya kalau ada beberapa percakapan kan, Oh iya. jangan Dialog. langsung ya, tapi sampai sekarang kan belum ada, jadi kita berusaha kedepannya kita buat yang seperti itu. Iya. Nah itu ya susahnya karena itulah teman-teman masih itu kan punya sendiri-sendiri, jadi Iya, betul. mudah-mudahan kedepannya ada. Ada yang jalan ceritanya ya, ada. Iya, ada percakapan jalan lebih banyak. Lebih ada alur cerita Benar. dan ada tujuan begitu, lebih pasti ya. Iya. Betul. Tapi nggak apa-apa sih, dari pembuatan film yang kemarin-kemarin itu lebih penasaran orang. Nah dari situ kan banyak komen nih, bikin lagi dong gitu. Jadi kita Jadi lebih penasaran, termotivasi lagi. Iya. Iya. Semangat. Nonton Ki juga tahun kemarin. Tanya Ki. Sama lagi pertanyaan Tanya Ki. terakhir. Pertanyaan terakhir. Mungkin tentang Jepang apa? Kan Sorenji Kempo Oh iya, apa, betul. ada hubungannya dengan Jepang kan. Iya. Tapi jangan spesifikasinya Sorenji, saya juga tidak terlalu itu. Ngomong-ngomong, Kimi pernah ikut juga Kempo ya? Ya. Waktu di Unas kan? Iya. Awal-awal. Iya. Cuman beberapa bulan sebelum kesibukan melanda. Itu awalnya gimana? Awalnya mana ya? Diajak sama teman kayaknya. Oh, diajak teman. Dan dilanjutkan di Jepang. Enggak. Oh, tidak. Dilanjutkan di film tentunya ya, di Ruh Kreatif teman-teman. Setidaknya dasarnya pakai ada. Tapi Betul. ya Iya. sudah kaku lah. Tidak itu. Oh iya. Nah pertanyaan terakhir, harapan Kak Kimi tentang Ruh Kreatif dan tentang personalnya secara keseluruhan kepada teman-teman nih, buat kita yang ada di sini. Untuk saya pribadi sama harapannya ke Rooftop Kreatif maunya sih saya harap kita bisa itu kan solid, Iya. walaupun kita punya kesibukan masing-masing, kita bisa mungkin kita bisa menyisihkan sedikit waktu kalau kita bukan sempat sih, memang kalau kayak gitu kita harus buat menyisihkan waktu ya. Iya. Kalau misalkan kalau kita bilang sempat itu biasanya ada terus sesuatu kan, tapi harus kita jadwal mungkin bagusnya. Supaya kita rooftopnya juga bisa berkelanjutan. Kebetulan kita juga sudah lumayan dapat pengikut, sudah bisa berjalan ya. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak juga dengan itu kita juga bisa memberikan fasilitas yang lebih bagus ke rooftop kan, kalau kita dapat pemasukan ya. Jadi ya silahkan tolong ya, tolong Sedikit Nonton lagi 1 juta banyak-banyak. subscriber. Iya. Amin. Iya, Apa dengan tahun itu. ini akan ada dibuat lagi? Tahun ini mudah-mudahan. Amin. Amin. Kita doakan saja. Iya. Yang Kita- tertarik kita berusaha. boleh gabung bersama. Oke, masih ada Kak lagi? Closing statement mungkin. Closing statement. Tidak ada. Tidak ada lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau nitip pertanyaan boleh kirim ke kolom komentar komentar. saja. Nah akhir kata saya Ame, Kak Kimi, Soaib dan juga Sugeng mengajak teman-teman untuk support kita selalu di Subscribe. Subscribe. di sosial media kayak kita, ada di Instagram, 1 juta. di mana lagi? TikTok, YouTube. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Oke? Dan see you on next project guys.